Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran Tuhan di pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi setiap umatnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya ajak Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kupuji namamu ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap waktu yang kau berikan kepada kami. Kami punya Allah seperti Engkau yang selalu menolong dan memberkati kami. Mohon ampun dalam setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, di dalam kehidupan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon daripada Engkau, Tuhan, yang menebus setiap dosa kami. Biarlah kami selalu berseru dan berharap kepada Engkau. Hanya di dalam namamu kami siap membaca dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari ini bertema, kiranya Allah memberkati kita supaya jalan-Mu dikenal, yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 67. Alkitab Lembaga Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mazmur ini berbicara rencana Allah bagi umatnya ketika Dia mula-mula memanggil Abraham di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan juga di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah memilih orang ini supaya melalui keturunannya dia dapat dikenal di antara bangsa-bangsa di dunia. Tuhan bermaksud agar kasih karunia dan berkat-Nya yang diterima dan dinikmati oleh Israel akan membuat bangsa-bangsa kafir memperhatikan, sehingga mereka dapat memuji Dia dan menerima jalan-jalannya yang benar dan adil. Orang percaya perjanjian baru harus berdoa agar Allah akan memberkati mereka dan keluarga mereka dengan kehadirannya, kasih karunia, tuntunan, keselamatan, kuasa kesembuhan, dan kepenuhan rohnya, supaya orang yang terhilang akan mencari kebenaran dan keselamatan Kristus di dalam Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kunci kepada penginjilan dan pekerjaan misi yang efektif ialah berkat Allah yang dicurahkan dengan limpah atas umatnya. Di dalam Mazmur 67 ayat 3 dan ke-8. Supaya jalanmu dikenal di muka bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berkat ini dilukiskan dalam perjanjian baru sebagai Roh Kudus yang dijanjikan di dalam kitab Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, yang diutus Bapa ke dalam hati kita, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Melalui roh ini yang tinggal di dalam kita, pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa akan mencapai hasil yang diharapkan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh karyamu mulia bagi kehidupan kami, Allah pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kami selalu berseru kepada Engkau ya Bapa. Apa yang kami lakukan, biarlah itu semua kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Bahkan kami sebelum melakukan aktivitas kami, ampuni kami ya Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Mohon ampun. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ketika Tuhan menempatkan kami di tempat bekerja, baik di kantor, pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya ya Bapa. Biarlah kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Sehingga Bapa, apa yang kami lakukan terpancar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terpancar kasih Kristus. Ini doa seruan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.